Halo rekan ASN, selamat datang di Pojok Bisa Tanya Kebijakan PAN RB. Bersama dengan saya Mahardika Lukas dan hari ini kita akan membahas topik yang lagi viral, khususnya di media sosial Kementerian PAN RB, yaitu terkait dengan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Tadi di-spill sedikit kalau ini juga ada sangkut pautnya dengan anggaran dari instansi tersebut. Dicontohkan tadi misalnya ada 8 kuotanya tapi ada 10. Yang 2 akan menjadi P3K paruh waktu. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya. Sebenarnya kebijakan P3K paruh waktu itu seperti apa, Mas? Nih. Nah, ini sebetulnya salah satunya ada kebijakan di Undang-Undang HKPD itu, belanja pegawai itu kan tidak boleh lebih dari 30%. Nah, rata-rata instansi itu, terutama Pemda ya, banyak yang lebih dari 30%. Nah, ini sebenarnya persoalan tersendiri. Nah, karena kan belanja-belanja yang lain juga sangat diperlukan, tidak hanya belanja pegawai. Nah, karena pembatasan itu, konsep paruh waktu ini kan sebetulnya sekali lagi berawal dari gaya dan prinsip bahwa dalam rangka penyelesaian non-ASN ini salah satunya selain menghindari PHK massal itu tidak membebani anggaran. Selama kemampuan Pemda untuk menyelesaikan menggaji P3K itu misalkan kemampuan tadi 8, yang 2 ini paruh waktu ini supaya tidak membebani anggaran. Jadi yang mereka terima saat ini sebagai honorer misalnya 1 juta, ya 1 juta dulu gaji dia, gaji yang bersangkutan, sambil menunggu instansinya ada anggaran atau kemudian ada dari PAD dan lain sebagainya, setelah meningkat dan lain sebagainya ada kemampuan untuk membayar mereka, ya mereka yang bisa naik ke penuh waktu itu. Nah, sebetulnya mereka ini kan ganti baju, ada NIP status P3K karena di amanat undang-undang itu kan selesai 2024 dan harus lalu kemudian di ayat berikutnya itu dilarang mengangkat non-ASN untuk menduduki jabatan ASN. Tidak ada lagi non-ASN amanatnya. Nah, kebijakan paruh waktu nanti seperti apa? Nah, kurang lebih bahwa gaji mereka saat ini yang mereka terima, lalu kemudian mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas yang saat ini mereka lakukan. Kemudian paruh waktu mereka juga dapat NIP dan rencananya ini tetap pengaturannya kalau yang P3 itu penuh waktu sekian jam, nah mereka juga bisa ditentukan oleh PPK-nya karena kan ada beberapa variasi gajinya itu kan macam-macam, ada yang 200.000, ada yang 300.000 dan lain sebagainya. Masa kalau 300.000 itu dia 1 hari full, 1 bulan full bekerja, nah ini ketentuan paruh waktu itu. Nah, tetapi kami belum mengeluarkan kebijakan itu karena masih menunggu dari RPP manajemen ASN yang sekarang sedang berproses sebagai amanat atau ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang 20, Undang-Undang ASN itu. Nah, tapi kami juga paralel sedang mengkonsepkan itu. Mungkin kami juga harus lebih intens juga diskusi dengan beberapa instansi, terutama dengan teman-teman Kementerian Keuangan. Karena supaya yang menghindari beban 30% HKPD belanja pegawai itu, nah kami mencoba mengusulkan supaya gaji paruh waktu itu di luar belanja pegawai, supaya HKPD aman. Ya, jadinya. Ya, gitu. Berarti untuk sistem kerja, pembayaran gaji dan anggarannya itu pada dasarnya si P3K paruh waktu ini belum ada payung hukumnya. Belum ada payung hukum, tetapi paling tidak nanti hasil seleksi ini mapping datanya sudah ada dengan proses seleksi ini, gitu.